kocak dan kayak nggak mungkin, kayak enggak ini pasti nggak mungkin, tapi itu kan kejadian. Ya gue juga sampai sekarang masih nggak ngerti kenapa ada pengalaman itu di hidup gue. Ini pas zaman SD dan lagi zamannya Cherrybelle, Wings, Besara. Ini sama Besara sama ya? Ini ganti nama doang. Iya pokoknya lagi zamannya girl band Indonesia deh, sama boy band juga. Seperti bocil-bocil SD pada umumnya, gue sama teman-teman ngaji gue ini sosokan menjadi idol group gitu, kayak sosokan banget tuh. Gue inget banget dulu Cherrybelle tuh gue menjadi Angel. Angel kan bener namanya? Ya kan bener, ada dong pasti. Suatu waktu tempat ngaji gue ini mengadakan jalan-jalan dengan beberapa kegiatan di dalamnya. Pokoknya kayak ada penampilan-penampilan gitu. Terus karena gue sama teman-teman ngaji gue ini sering banget sebelum mulai ngaji selalu latihan-latihan joget-joget Cherrybelle, Love Is You yang kayak gitu-gitu. Guru ngaji gue tuh notice dan guru ngaji gue bilang, mau nampil nggak nanti pas acara jalan-jalannya? Ya Allah, kita semua senang banget, udah berasa kayak di kontrak YG, tau nggak? Langsung aja tuh, tiap hari gue sama temen-temen gue latihan karena mau tampil pas jalan-jalan. Ini dia pengalaman gak jelas sih. Jadi setiap pulang ngaji itu gue selalu sama temen-temen gue, nggak selalu sih, tapi hampir tiap hari latihan joget itu di rumah temen gue yang emang ada halamannya cukup luas gitu. Latihan pas balik, jadi kayak gue pulang ngaji itu jam 4 sore, selesai dari rumah dia itu kayak jam 5 atau setengah 6 maghrib gitu. Setiap gue pulang dari rumah temen gue, kaki gue selalu sakit. Waktu hari pertama itu gue masih ngerasa kayak oh ya udah mungkin karena gue pas latihan terlalu bersemangat gitu, karena loncat-loncat gitu kan jogetnya, sampai koprol, jadi kayak ya kaki gue sakit wajar. Terus hari kedua, hari ketiga itu balik-balik kaki gue selalu sakit. Tiap kaki gue sakit kan gue selalu ngadu ke mak gue ya, dan mak gue bilangnya kayak gini, itu gara-gara kamu main ke rumah temen kamu itu, kita panggil dia Sisi, karena di rumahnya Sisi itu ada kuburan gitu, katanya gue nggak permisi segala macam, jadi kaki gue sakit gara-gara itu. Cuma yang namanya gue bocil pada saat itu gue nggak percaya, karena gue pikir kayak mak gue sengaja nakut-nakutin biar gue nggak main mulu. Tapi ternyata suatu hari gue pas Tasya tiba-tiba cerita sambil menunggu abang ojol gue. Bang ojol gue, emang punya gue tuh abang-abang. Jadi kemarin pas gue live ada yang nanya ke gue, Min lo punya temen yang geeran gak? Terus gue teringat kejadian ini waktu gue SD. Ini ada yang sama gak sih kayak gue yang suka kalau lagi gak ngapa-ngapain ini tiba-tiba keinget iklan terus kayak disebut aja gitu. Suka tiba-tiba nyanyi iklan aja gitu, kayak ini teh kantong Bunda Sari Murni, atau yang kayak iklan vitamin C yang si vitamin C. Gue suka kayak gitu tiba-tiba. Ada nih di mana gue lagi ngerjain tugas tapi lagi diem, posisinya lagi ngerjain tugas biasa, tiba-tiba gue ngomong butuh ke atas nggak ke samping. Dan lo tahu tiba-tiba itu kan gue lagi asal ceplos aja ya, tiba-tiba teman sebangku gue nih dia langsung ngomong, ya udah sih gue tahu gue gendut tapi gak usah kayak gitu juga kali. Langsung nengok kayak, ah enggak, orang gue lagi giniin iklan Hilo kok. Tapi dia gak percaya, dia malah bilang bohong banget, gue tahu kok gue gendut. Gue bilang lagi dong, enggak seriusan, itu kan yang ada di iklan Hilo, gue cuma nyebut doang asal. Terus habis itu dia langsung kayak, oh ya udah, langsung gitu. Kayak serius banget mau nanya, lu tim yang mana kalau lagi sakit langsung ke rumah sakit, atau lu kayak gue beli obat warung dulu? Mari kita story of my life. Gue kalau misalnya sakit, itu misalnya gue tiba-tiba demam atau lemes gitu, panas, hal pertama yang dilakuin adalah membeli obat di warung. Belinya apa ya? Paracetamol, kalau nggak Bodrex, kalau nggak Panadol. Terus nanti sehari 2 hari ini misalnya nggak sembuh-sembuh, itu baru tuh kita next step ke rumah sakit, bukan ke klinik atau nggak puskesmas dulu. Periksa ke klinik, dapat obat, tunggu dulu sampai tuh obat kelar ya. Kalau misalnya udah habis obatnya belum sembuh, barulah gue ke rumah sakit. Sampai dimana gue kuliah nih, gue nggak masuk karena gue ngerasa gue nggak enak badan gue agak sedikit panas. Ya yang gue lakuin ya gue minum paracetamol ya kan. Terus gue izin lah nih kan ke dosen gue. Tiba-tiba besokannya pas mata kuliahnya lagi, gue dimintain surat dokter. Dan gak cuma satu dosen aja yang begitu, hampir semua yang kalau izin sakit itu pasti dimintain besok bawa surat dokternya ya. Maksud gue gini, gue cuma sakit biasa ya, kayak gue bukan orang kaya yang sakit dikit langsung ke rumah sakit terus diinfus. Minum obat warung doang, di mana gue harus meminta surat dokter? Apakah gue harus meminta surat dokter kepada si pemilik warung Madura yang gue beli obatnya? Dan itu juga kejadian pas gue magang, dimana gue izin karena gue ngerasa gak enak badan. Besokannya langsung mau minta surat dokter dong, kemarin kamu izin sakit kan? Aku gak ke dokter kebetulan nih, karena cuma demam biasa dan sekarang udah masuk nih, yang artinya cuma sehari doang. Kayak ngapain gue ke dokter?